Terus seorang musafir menika diperbolehkan dipun angsalaken mengkosor salatipun ingkang 4 rakaat terus 2 rakaat kanthi 5 syarat. Terus wonten syaratipun ada 5 syarat. Nggih. Menika apa? Ayyakuna safaruhu fi ghairi maksiatin. Safar ingkang dipun tindakaken tidak termasuk safar ingkang maksiat. Contohipun safar maksiat niku napa? Misalipun wonten tiyang saking Klaten badhe safar tumuju pundi? Bogor. Niatipun napa? Niatipun ketemu seorang perempuan ingkang boten mahram misalipun. Janjian kencan misalipun. Nah, itu sampun maksiat. Misalipun ketika seorang wonten safar dalam kondisi kados ngoten menika tidak diperbolehkan mengqashar salatipun. Itu syarat pertama, nggih. Yang nomor kali wa an takuna masafatuhu 16 farsakhan. Nggih. Masafahipun jarakipun minimal kedah 16 farsakh. 16 farsakh itu pinten? Dipun dikatakan menika kirang langkung 81 km. Wonten ingkang napa mengartikan sitata asyara farsakh menika 70 sekian, minimal 70 km. Ya, tapi menika tidak ada dalil sharih yang menjelaskan angka menika. Mau 70, mau 80, 90 itu boten dalil secara sharih jelas yang menyebutkan jarak minimal safar miniku adalah 70, 80 atau 90 km itu tidak ada dalil yang jelas yang sharih. Ya. Pramila menika terjadi khilaf, perbedaan ulama. Berapa jarak minimal safar? Ini kan seorang musafir menika saged atau diperbolehkan untuk mengqashar salatipun. Ya. Sebagian mengatakan kembali kepada urf, kebiasaan masyarakat setempat. Menawi masyarakat setempat sampun menilai dari Klaten menuju Solo itu adalah safar, maka perjalanan saking Solo menuju saking Klaten menuju Solo sampun safar, bisa mengqashar salatipun. Menawi masyarakat menika, masyarakat misalipun kita secara umum memandang perjalanan dari Klaten menuju Solo itu belum safar, maka dereng mlebet hukum safar. Terus tergantung ini tergantung apa kebiasaan masyarakat. Menawi sampun menilai itu safar, ya sampun safar, kita boleh mengqashar salat kita. Nggih. Walau alam, kula secara pribadi mengikuti pendapat ingkang sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Meskipun tidak menutup, tidak mengingkari. Ingkang sebagian mengambil pendapat yang minimal adalah 80 km misalnya atau 70 km, tidak masalah. Tidak masalah. Terus masing-masing mempunyai sandaran, meskipun tidak ada dalil sharih yang secara gamblang menyebutkan angka-angka menika. Kita terkait jarakipun. Minimal intinipun wonten syarat kedua menika safar ingkang sampun dipun tindakaken kalebet safar minimal secara urf, secara kebiasaan setempat sampun dipun sebat ganti safar. Tetapi kita mengikuti pendapat yang mengatakan minimal 80 km tidak masalah. Sehingga kita komitmen. Menawi kita menurut pendapat ingkang 80 km kita komitmen. Menawi dereng mlebet kita boten mengqashar. Menawi sampun mlebet jarakipun kita diperbolehkan. Boten wajib tapi diperbolehkan mengqashar salatipun. Kita boleh dalam safar mengerjakan salat secara itmam, menyempurnakan 4 rakaat. Kan boten menjamak niku diperbolehkan. Tetapi napa? Kita mungkin walau alam afdhalipun nggih menika mengikuti sunnah Nabi SAW. Beliau pun ketika safar ugi mengqashar salat pulang menjamak salatipun. Yang nomor 3, syarat ketiga, wa an yakuna muaddiyan lis sholati rubaiyah. Nggih. Terus salat yang dilakukan adalah salat yang 4 rakaat. Atau sipun salat yang bisa diqashar adalah salat yang 4 rakaat.
Lalu kemudian apakah boleh menawi sholat yang pertama, yang zuhur misalnya pun kita kerjakan 4 rakaat. Misalnya pun kalau kita derek makmum dumateng yang mukim, yang boten safar 4 rakaat, kita menyempurnakan sholat sebagaimana imam ikut. Kemudian kita menjamak kalian sholat asar dengan mengqashar. Apakah diperbolehkan? Diperbolehkan. Meskipun sholat yang pertama zuhur itu misalnya pun kita kerjakan secara sempurna, secara 4 rakaat. Kemudian kita mengqashar setelah selesai sholat zuhur bersama jamaah yang mukim, kita mengqashar sholat menjamak dan mengqashar sholat asar itu diperbolehkan. Ugi wonten sholat maghrib lan isya. Maghrib menawi pun boten dipun qashar, kedah dikerjakan 3 rakaat secara sempurna. Kemudian maghrib isya pun kita diperbolehkan untuk mengqashar, meningkat sholat kita atas 2 rakaat. Syarat nikah nomor pinten? Sekawan ya. Dia menikah wa an yanwi al-qasra ma'al ihram. Kedah apa? Meniatkan qasar ketika bertakbiratul ihram. Terus ketika kita ingin mengqasar sholat kita harus meniatkan sejak awal, sejak takbiratul ihram. Lalu kita sampun berdiri tegak menghadap kiblat, kemudian mengangkat kedua tangan, berarti maos napa Allahu Akbar. Niku sampun berbarengan kalian niat kita, niat untuk mengqashar, niat ingin mengqashar sholat menika. Boten dipun keparengaken kita wonten ing takbiratul ihram, kita niat sholat 4 rakaat, kemudian berubah niat di dalam sholat untuk mengqashar, niku tidak diperbolehkan. Niku wajib menyempurnakan sholat itu. Dia wajib menyempurnakan sholat itu. Bukan diperbolehkan. Berbeda halnya ketika kita niat qashar. Niat qashar, misalnya pun kita bermakmum dumateng makmum, seimam, dumateng imam. Sepengetahuan kita misalnya pun sama-sama safar. Misalnya pun kita sampun mengira imam itu bakal mengqashar, karena sama-sama safar, seorang musafir. Kemudian kita sholat di belakang musafir menikah, ganti niat qashar. Kemudian ternyata imam itu boten mengqashar, menyempurnakan 4 rakaat. Kita diperbolehkan untuk menyempurnakan sholat 4 rakaat meskipun niat awal kita mengqashar. Nah, enggak berbeda kalian kasus pertama. Pertama menawi kita sholat takbiratul ihram sampun niat menyempurnakan 4 rakaat, boten diperbolehkan kita merubah niat untuk mengqashar. Ya katanya apa? Menyempurnakan sholat 4 rakaat. Kedua, satu setengah boleh, setengah apa? Syarat boleh. Dia juga wa alla ya'tamma bi mukim. Wa alla ya'tamma bilan boten bermakmum dumateng seorang yang mukim. Atau sepun apa maksudipun menawi mukimipun sholat secara sempurna 4 rakaat, kemudian kita musafir, ketika mau mengqashar ampun sholat bersama yang mukim, karena mukim jelas bakal nopo menyempurnakan sholat 4 rakaat. Kita menawi bermakmum kepada mukim kemudian mengqashar salam duluan di rakaat kedua, niku tidak diperbolehkan. Yang menawi niat sampun mengqashar di sholat pribadi mawon. Utawi ingkang dados imam niku mukim, ingkang safar niku tidak masalah. Imamipun menika sholat 2 rakaat, kemudian makmum pun ingkang mukim menyempurnakan 4 rakaat niku diperbolehkan. Nggih, wallahu a'lam.